Assalamualaikum sahabat cerita rakyat. Kalian pasti sudah tidak asing bapak pendiri Indonesia. Dia tak lain tak bukan adalah Insinyur Soekarno. Namun apakah kalian tahu kisah tragis dalam kehidupan beliau sampai di penghujung hayatnya? Yuk kita bahas di video kali ini. Soekarno atau akrab disapa Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ia adalah ayah dari Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Hingga saat ini, sosok Bung Karno seolah-olah tak selesai dibicarakan. Mulai dari sisi humor, drama sampai tragedi kehidupannya. Namun, yang tak kalah menarik adalah pesona sejarahnya. Peter Carey, akademisi Inggris yang menghabiskan 40 tahun karir kesejarawanannya untuk meneliti Pangeran Diponegoro melihat Bung Karno punya banyak kesamaan dengan Diponegoro. Saya merasa mereka punya semacam hubungan yang menarik, walaupun terpisah sekira 100 tahun. Mereka berdua punya beberapa persamaan yang membuat Soekarno tertarik pada Diponegoro, kata pria lulusan Oxford University itu. Menurut Carey, kesamaan itu adalah Soekarno dan Diponegoro sama-sama lahir di saat fajar. Bahkan, saat masih usia kanak-kanak, kedua tokoh besar ini sama-sama diramal akan menjadi pengganggu Belanda. Selain itu, keduanya juga punya leluhur non-Jawa, Bung Karno dari Bali dan Diponegoro dari Bima. Soekarno dan Diponegoro menjadi pemimpin besar tapi bukan sekadar mengandalkan garis keturunannya. Carey bilang, Diponegoro memang lahir sebagai pangeran. Ia adalah anak dari Sultan Yogyakarta Hamengkubuwana III. Tapi kapasitas kepemimpinannya diasah oleh eyang buyutnya di Tegalrejo. Sementara Soekarno dikirim ke Dalam Pojok, Kediri, dari 1906 sampai 1908, kemudian ke Tulungagung. Keduanya lahir di keraton dan di kota besar, tapi diasah di perdesaan, tutur Peter. Selain itu, kedua tokoh ini punya kemampuan dalam komunikator massa. Soekarno mahir pidato dan pandai memanfaatkan kisah wayang melalui bahasa sehari-hari untuk menggaet perhatian rakyat. Sedangkan Diponegoro pandai merangkul petani dan orang-orang desa untuk ikut berjuang bersamanya selama Perang Jawa berlangsung. Soekarno juga pernah dipenjara berkali-kali di sepanjang hidupnya. Sudah berjuang sejak dari usia 14 tahun sebagai anggota organisasi kepemudaan Jomjava ketika ia sekolah di Hoger Burger School, HBS, Surabaya. Saat di HBS, Soekarno tinggal di rumah tokoh Sarekat Islam bernama Cokroaminoto. Cokroaminoto adalah guru, bapak kos yang kelak menjadi mertuanya sendiri. Sebagaimana diketahui, Soekarno menikahi Oltari, anak Cokroaminoto, di usia 22 tahun. Usai dari HBS Surabaya, ia melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Sipil Teknis Yehudisol, sekarang ITB, di Bandung ITB Bandung. Di Bandung sekitar 1926, Soekarno mendirikan kelompok studi intelektual bernama Algemene Studi Club (ASC). Setahun kemudian, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Oleh karena pergerakannya, pada 29 Desember 1929 Soekarno dijebloskan ke dalam penjara Bancai, sebelum akhirnya pindah ke Sukamiskin. Ia baru dibebaskan pada 31 Desember 1931. Keluar dari penjara, Soekarno ikut dengan Partai Indonesia, Partindo, pada 1932. Lagi-lagi, ia ditangkap dan diasingkan ke ND, Flores, tepatnya pada Agustus 1933 sampai sekitar tahun 1938. Tak cukup sampai di sana,
Soekarno kemudian diasingkan lagi oleh kolonial ke Gading Cempaka, Bengkulu. Ia baru dibebaskan pada 1942 menjelang Jepang menduduki Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang, sejumlah tokoh pergerakan Indonesia, termasuk Soekarno, diwadahi dalam Pusat Tenaga Rakyat, Putra, dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Di sidang BPUPKI pertama itulah pada 1 Juni 1945, Soekarno melahirkan gagasan konsep tentang dasar negara. Soekarno menamainya Pancasila. Belakangan, gagasan inilah yang dipakai menjadi dasar negara Indonesia setelah BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Soekarno terpilih sebagai ketua. PPKI inilah yang melahirkan Undang-Undang Dasar (UUD). Sampai di sini Indonesia sudah sampai pintu gerbang kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Di sana Soekarno terus didesak untuk memerdekakan Indonesia. Soekarno dan Hatta akhirnya setuju. Pagi di tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Akhirnya, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu Indonesia merdeka dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sementara pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama. Hal ini terbukti dalam masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah merdeka, PPKI kembali bersidang dengan agenda menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada 29 Agustus 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat, mengukuhkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tersisih dan akhirnya meninggal seperti dikutip dari artikel berjudul Hari-Hari Terakhir Soekarno, Sepi, Tersisih, Diasingkan Orde Baru tulisan Fadrik Aziz Firdausi. Soekarno mulai kehilangan kendali penuh atas politik sejak peristiwa G30S. Setelah PKI dan semua onderbounya disikat habis, politik keseimbangan yang Soekarno mainkan sejak 1960 runtuh dan Angkatan Darat menjadi tak terbendung. Jenderal Soeharto perlahan-lahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Kemudian, Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966. Esoknya Soeharto membubarkan PKI dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Lalu pada 27 Maret, Soekarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Setelah segala kewenangannya dipereteli, Soekarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen. John D. Leckie dalam Soekarno, sebuah biografi politik, 1996, menyebut itulah tengara kematian karir politik Soekarno. Selanjutnya Soeharto yang pegang kendali dan mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Soekarno. Ia bahkan dibatasi berbicara di hadapan publik. "Saya diam dalam 1000 bahasa," katanya ketika melihat kekuasaannya mulai berangsur-angsur diambil dari tangannya, sedangkan ia sangat ingin menyatakan pendapatnya, tulis Lege, HLM. 464, Soekarno bukannya tak berbuat apa-apa. Pada 22 Juni 1966, di hadapan MPRS, ia menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden dan soal peristiwa G30S. Pidato berjudul Nawaksara itu ditolak MPRS.
Soekarno lalu menyampaikan pelengkap Nawaksara pada 10 Januari 1967 yang lagi-lagi ditolak MPRS. Itu adalah usaha terakhirnya untuk mempertahankan diri dan ia kalah. Pada 12 Maret 1967 MPRS mengumumkan secara resmi pencabutan mandat Soekarno sebagai presiden dan kemudian menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Meski Soeharto baru dilantik jadi presiden betulan setahun kemudian, jelas bahwa Soekarno kini bukanlah siapa-siapa. Tak lagi punya kuasa, dunia Soekarno seperti dijungkir balikan. Atas perintah Soeharto, Soekarno dan keluarganya diultimatum untuk angkat kaki dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum 17 Agustus 1967. Statusnya kini adalah tahanan Orde Baru. Mulanya ia ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis, Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Solo, Jakarta pada 1969. Penahanan itu rupanya berefek buruk bagi kesehatan Soekarno. Ini karena tim dokter kepresidenan sebelumnya yang tahu detail soal kondisi medis Bung Karno telah dibubarkan. Padahal Soekarno diketahui mengidap sakit ginjal parah. Ginjal kanannya sudah mati, sedangkan ginjal kiri hanya berfungsi 25%. Lain itu, ia juga mengidap sakit jantung dan darah tinggi. Sejak ditahan, diagnosis baru muncul, rematik dan gejala katarak. Dalam kondisi demikian, ia pun masih harus menjalani interogasi dari Kopkamtib soal keterlibatannya dalam G30S. Tapi yang paling tragis dari Soekarno kini adalah kenyataan bahwa ia harus menghadapi semua itu nyaris sendirian. Ia dijaga demikian ketat dan diputus dari dunia luar. Bahkan anak-anak dan istrinya harus dapat izin khusus untuk sekadar menemuinya, itu pun dengan waktu terbatas. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung. Malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot. Kenang ketua tim dokter kepresidenan yang merawat Bung Karno, Mahar Marjono, sebagaimana dikutip Julius Power dalam gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang 2011-80. Pada 6 Juni 1970 Soekarno merayakan ulang tahunnya yang ke-69. Kelima anaknya dari Fatmawati serta Hartini dan 2 anaknya, Bayu dan Taufan, hadir di Wisma Solo di hari bahagia itu. Tak ada karangan bunga, ucapan selamat, atau hadiah-hadiah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang ada hanyalah Soekarno yang semakin ringkih digerogoti penyakit dan depresi. Tak ada yang menyangka itu adalah ulang tahun terakhir Soekarno. Pada 11 Juni Soekarno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi tubuhnya memburuk. Soekarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit, bercat kelabu. Untuk mencapai kamar itu harus melalui beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap, tulis Peter Kasenda dalam hari-hari terakhir Soekarno, 2013-230. Setelah menjelang tengah malam ia koma. Keesokan paginya, 21 Juni 1970 Soekarno meninggal dunia.